Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman mistik semua, saya akan berbagi pengalaman tentang kisah mbah saya hingga ke ayah saya, dari Kebumen hingga ke Cilacap, tentang keris sabuk inten versi keluarga saya. Singkat, dulu mbah saya punya keris namanya keris Kiai Sabuk Inten. Keris itu warisan dari turun temurun dari 7 turun itu ke Mbah Mangun hingga ke ayah saya Mbah Pak Wiryo Sastro. Waktu di Kebumen, waktu saya belum lahir, ayah saya pernah cerita keris sabuk itu look 11 bermata berlian atau inten, mempunyai warangka juga berlian dan bertahakan emas, dan juga mempunyai sabuk berupa sabuk seperti ikat pinggang buat naruh keris. Contohnya seperti ini. Ini hanya ilustrasi ya, ilustrasi sabuk. Nah, di sabuk ini dibuat naruh keris. Nah, sabuk ini itu berlapis berlian dan emas, intan permata. Kata keluarga mbah saya, sabuk inten itu pusaka yang jadi rebutan oleh keluarga saya dan banyak orang. Ini versi keluarga saya loh ya. Waktu ayah saya masih kecil, keris ini pernah dicuri oleh masih saudara mbah saya. Entah bagaimana caranya, saudara kakek saya, kakek Mbah Mangun, tahu-tahu mengambil keris sabuk inten tanpa seizin mbah saya, Mbah Mangun. Dicuri dari rumah dan dibawa pulang tanpa seizin dan sepengetahuan Mbah Mangun. Nah, mungkin saking inginnya memiliki keris itu kali ya, karena keris itu selain punya histori yang sangat legendaris, juga mempunyai nilai jual yang sangat mahal. Dari sabuknya aja berlian, rangkanya terbuat dari emas dan keris, sedangkan kerisnya aja itu bertatahkan berlian dan emas. Nah, setelah dibawa pulang sama saudara Mbah Mangun, dicuri lah. Suatu ketika dia sakit muntah darah. Berhubung dia masih keluarga, ayah saya kan waktu itu masih kecil lah ya, masih sekolah, itu suka main ke rumahnya, ke rumah yang nyuri keris itu ya, masih saudara mbah saya.
Nah, sebut saja itu pakde atau lilik lah ya. Dia sakit tapi nggak sembuh-sembuh. Ada ayah saya main ke rumah Pak D-nya, dia curhat. Bilangnya begini, "Le, aku kok sakit nggak sembuh-sembuh, kenapa ya?" Lah emang udah ke dokter, Mbah? Sudah. Minum obat? Sudah. Lah katanya apa katanya? Katanya nggak apa-apa. Cuman anehnya, aku muntah darah hampir tiap hari banyak banget. Maksudnya gimana, Mbak? Aku bisa muntah darah, katanya nggak kenapa-napa. Ini lihat dulu nih. Nah, Pak D-nya ayah saya itu memperlihatkan gelas segini. Nah, di dalam gelas itu ada darah segini kental. Itu tiap hari muntah itu darah sampai dikumpulin segitu. Belum dibuang mungkin ya. Mungkin udah dibuang, ada lagi muntah lagi, taruh gelas lagi. Nah, pas saya ke situ, akhirnya ayah saya tanya, "Emangnya Mbah itu ngelakuin apa, Pak D?" Gini le, aku ngambil keris di tempat bapakmu. Nah, ayah saya bilang gini, "Walah Mbah, ngambil keris ya nggak apa-apa. Cuman Pak D itu minta izin apa enggak ke ayah saya?" "Iya, saya ngaku salah, saya minta maaf. Saya ngambil diam-diam, emang saya nggak bilang ke ayah kamu. Cuman saya saking pengennya melihat keris itu, kayaknya keris itu auranya bagus banget. Saya tergiur. Keris kok ada sabuknya berlian sama intan, rangkanya emas sama berlian, bahkan kerisnya pun terlilit dari intan sama berlian. Nah itu aku pengen memiliki itu. Cuma memang salah saya ngambil nggak bilang bapak." Nah ayah saya terus bilang kayak gini, "Nah kenapa nggak bilang, Mbah? Saya yakin ayah saya itu nggak pelit soal pusaka ke Mbah. Kalau bilang pasti dikasih, Mbah. Orang Mbah nyuri ya pasti ya resikonya ada, Mbah. Itu keris bukan sembarangan. Itu kan keris kan maunya ikut ayah saya, kenapa diambil nggak bilang?" "Iya loh, saya minta maaf." Terus saya bilang gini, "Ya udah Mbah, kalau pengen sembuh kerisnya dibalikin aja. Mungkin barangkali kalau ayah saya memaafkan dan kerisnya dikembalikan, mungkin Mbah bisa sembuh." Rokok dulu. Nah, keesokan harinya Pak D-nya itu ngembaliin keris sambil meminta maaf ke Mbah Mangun, ayahnya bapak saya. Dia ngucap gini, "Mun, aku jopok kerismu." Dalam artian bahasa Indonesia, saya mengambil kerismu. Kulo ngapura ora tembung karo awakmu. Iki keris tak balekke, aku ora kuat iki njupuk keris iki. Aku muntah getih, aku loro banget ora mari-mari. Mbah Mangun pun bilang begini, "Oh alah Mbah, keris kaya ngono iki dijupuk ora tembung. Iki jane dienggo sapa
nek cocok ya ngono dinggo. Sampean ki kudu agemane, ora kuat sampean. Sampean wis mutah gedhe kaya ngene wis parah kaya ngene balik. Iya aku ngaku salah. Aku minta maaf. Nah, kerisnya itu dikasih ke Mbah Mangun, terus ditaruh di rumahnya Mbah Mangun lagi. Terus entah ini kebetulan apa enggak, Pak D saya itu habis ngembaliin keris itu habis minta gede meninggal selang beberapa hari. Ya biasa, habis itulah biasalah banyak orang berduka. Lah selang beberapa tahun lagi kerisnya itu waktu dikembalikan oleh Pak D-nya bapak saya itu dalam keadaan tinggal rangka sama kerisnya doang. Jadi sabuknya ini entah kemana. Terakhir kata Pak D saya, Pak D bapak saya, sabuknya itu dijual. Mungkin mahal kali ya. Orang sabuknya terbuat dari berlian, tatakan emas. Ini, seperti contohnya kayak gini aja lah. Ini kan sabuk kecil, itu sabuknya gede tuh, ada segini nih. Terbuat dari berlian dan emas, dijual. Nah mungkin itu salah dari Pak D-nya bapak saya. Kenapa berani-beraninya menjual pusaka, walaupun itu cuma sabuk doang, tempat keris, itu dijual. Ngambilnya pun nggak bilang, terus dijual, intinya ya nyuri gitulah. Terus dikembalikan, walaupun dikembalikan dimaafkan sama ayah saya, sama Mbah Mangun. Akhirnya pun dia ya nggak tahu lah, walau alam ya, meninggal. Itu ceritanya. Nah, keris sabuknya itu Inten itu tinggal rangka dan kerisnya doang. Selang beberapa tahun kemudian orang dengar kayak gitu, oh Mbah Mangun punya sabuk Inten, turun-turunan dari ini gitu. Nah saudaranya lagi main ke situ, kejadian seperti itu lagi. Keris entah bagaimana caranya waktu main ke rumah diambil diam-diam sama saudara Mbah Mangun lah. Diam-diam tahu-tahu hilang aja tuh kerisnya di selang beberapa tahun. Bapak saya pun ditanyain lagi, Bro, keris sabukin kene nang ndi kok gak ono? Ya bahasa Indonesianya, Bro, kerisnya di mana? Kok nggak ada sabukinnya? Nama ayah saya waktu kecil itu namanya Ketro. Nama aslinya Pak Wiryo Sastro. Oh nggak tahu saya Mbah, orang saya nggak pernah lihat-lihat keris. Walah, apa ada yang ngambil ya? Ya nggak tahu lah Mbah. Oh ya udahlah, kalau ada yang ngambil nggak apa-apa. Mbah saya cuma berbicara kayak gitu. Karena mbah saya itu nggak begitu fanatik sama pusaka. Nah, selang kejadian beberapa bilangnya keris sabuk Inten itu lagi, tahu-tahu dari saudaranya Mbah Mangun ada kejadian muntah gede lagi. Nah, ya bapak saya lagi yang
dipanggil pertamanya itu karena malu untuk ngomong ke Mbah Mangun. Bapak saya pernah dipanggil, "Bro, ini tulan rumah, ngopo? Ini Liliknya mau ngobrol gitu." Intinya suruh main ke rumah, mau ngobrol gitu omnya. Oh iya, kenapa? Curhat lagi. Terus aku iki meriang-meriangan muntah gede terus. Neng opo yo? Aku ini sakit nggak sembuh-sembuh. Kenapa ya? Bapak saya terus bilang kayak gini. Ya saya nggak tahu mbak. Oh saya bukan dokter, jawab bapak saya. Iya aku ngerti kamu bukan dokter. Tapi kenapa saya muntah gede terus tiap hari kok udah deh saya sakit banget. Berobat udah nggak sembuh-sembuh. Lah kok bisa tahu berobat nggak sembuh-sembuh? Ke dokter mungkin dokternya salah atau nggak cocok obatnya kali. Udah minum obat segala macam nggak sembuh-sembuh. Nah terus menurut Liliknya gimana gitu. Ini saya jujur, saya kepincut sama pusakanya bapakmu, Pak Mangun. Loh, oh pantesan bapak saya bilang kok kerisnya nggak ada gitu. Oh emang kerisnya di sampean Le? Iya, saya yang ngambil, cuman emang aku salah, saya termasuk nyuri gitu, saya nggak bilang-bilang ke bapakmu Pak Mangun. Loh ya nggak apa-apa kalau emang sampean cocok. Bapak saya aja bilang katanya dia nggak fanatik pusaka, kalau ada yang minat ada yang kuat ya silakan aja. Tapi saya ini kok muntah gede terus ya bro. Terus saya nggak tahu itu, coba datang ke rumah bapak saya Pak Mangun ini. Mungkin ada solusi atau gimana. Ya udah tapi saya temenin ya bro. Ya entah saya temenin itu. Nah selang saat itu cerita Lili saya, akhirnya berdua tuh datang ke rumah. Nah saat datang ke rumah, bapak saya Mbah Mangun, mbah saya itu lagi duduk di ruang tamu. Terus bilang, "Ono apa? Iki aku bertamu." "Oh iya. Iki mbah Lili pengen ngomong." "Nggawa apa kowe?" "Oh biasa." Dia belum ngasih tahu bahwa dia bawa keris mau dikembalikan gitu katanya. Terus Lilik saya tuh bilang ke mbah saya, "Kang, aku muntah gede terus. Aku meriang orang mari-mari. Sakit nggak sembuh-sembuh," katanya. Terus saya terus terang ngambil keris punyamu. "Oh kalau keris mah nggak apa-apa, nggak masalah, ambil aja kalau emang suka." Bukan masalah suka mau suka kan, saya kan ngambil nggak izin sama kamu. Saya minta maaf, saya salah. Terus terang kok saya kayak nggak kuat ya megangnya. Nggak kuat gimana, orang tinggal megang doang gitu kata mbak saya. Ini loh, saya muntah gede tiap hari, sakit-sakit itu kayak ini jupuk kerja sampean ku muntah gede podo. Oh alah, iki berarti sampean ora kuat. Nek barang kaya ngene iki ya nggak bisa dipegang sembarangan sebenarnya. Kalau bukan haknya. Berarti sampean ini kena bendu ceritanya. Iya saya ngaku salah kan.
iki kerisnya tak balikin. Nah, singkat ceritanya dia milik saya itu mengembalikan keris itu. Mbah saya pun menerima dengan ya dengan ya kasihan, ya welas asih gitulah. Mbah saya soalnya bukan orang pendendam. Cuman anehnya kok keris kok tinggal kerisnya doang, nggak ada orangkannya. Akhirnya mbah saya pun tanya, ini kok kerisnya doang, orangkannya kemana? Nah, liliknya ayah saya tuh bilang, ngapurone, minta maaf. Saya hilaf kan. Orangkannya aku jual di toko emas karena saya butuh buat keperluan lah, beli apa itulah gitu. Mungkin keperluan rumah tangga gitu. Walah, keris tadinya ada sabuknya, ada urangkannya, sekarang kok tinggal telanjang, nggak ada urangkannya, nggak ada sabuknya. Ya udahlah, nggak apa-apa, ya wis kita tompo kerisnya, ya ora apa-apa, harus maaf kowe ndukut ora apa-apa. Intine yo aja meneh-meneh ngono karo wong liya. Nek barang nyolong kuwi tetep bae ora apik ngono. Kata mbah saya, ya nggak apa-apa, saya maafkan, tapi jangan sekali lagi. Tetap saja yang namanya mencuri itu nggak baik, apalagi kepada orang lain. Iya kan gitu. Setelah lirik saya pulang, entah kejadian ini kebetulan atau gimana ya, selang beberapa ini nggak mengembalikan keris, ninggal lagi. Nah, akhirnya keris itu tinggal keris doang, nggak ada sabuknya, nggak ada rangkanya, nggak ada, tinggal keris doang. Terus mbak saya berucap kayak gini, walah bro, keris ini sabuk inten, nggak ada yang kuat megang keris ini kecuali kamu. Lah, terus ayah saya bilang gini, lah mbah, saya nggak hobi keris, kasih aja ke yang lain mbah lah. Nggak bisa, kasih ke yang lain, nanti kalau ada apa-apa kayak yang udah tuh, muntah darah lah, muntah inilah, kasihan orang. Terus saya ikut-ikutan mbah, saya muntah getih, muntah darah gimana? Enggak, kalau sama kamu itu enggak bakalan. Keris ini mau ditaruh di mana, kamu taruh di mana, itu enggak bakalan marah, enggak bakalan buat sengkala atau buat bahaya sama kamu. Ini emang cocoknya buat kamu. Cuman pesan saya, kamu bisa make tapi enggak bisa ngeluarin. Bahasa Jawanya kadang bahasanya gini, kamu bisa nganggur, isang nguculi gitu. Nah, ayah saya itu nggak tahu itu bahasa bahasa kiasan kayak gimana. Akhirnya ayah saya pun menerima. Nah, pas saat dari Kebumen itu tahun 70, saya itu pindah dari Kebumen ke Cilacap. Kebumen ke Cilacap. Keris itu ya benar ditaruh di rumah, di mana aja itu nggak kejadian apa-apa lah, nggak sampai aneh-aneh. Pernah sekali
waktu kakak saya masih bayi, umur kurang lebih 9 bulan lah. Pas digendong sama ibu saya, itu tahu-tahu kakak saya itu bisa bicara, minta ngopi katanya. Itu masih bayi 9 bulan. Saya bingung, loh ini kok bayi bisa ngomong, minta kopi. Ya bayi kan nggak tahu kopi kan. Ini kakak saya minta kopi waktu umur 9 bulan. Ayah saya cuma bilang, oh ini pasti dari satu bintang. Oh ya nggak apa-apa lah. Tapi kopi itu nggak diminum, cuma ditaruh doang sama toko gitu. Nggak diminum sama kakak saya, cuma ditaruh doang gitu. Dikasih kopi sama itu terus diam. Paling itu doang. Terus kelahiran kakak saya yang kelima juga, waktu ibu saya mau melahirkan, dibangunin pernah sama wujud seorang kayak kakek gitu. Terus ibu saya melahirkan, pernah kejadian. Kan ayah saya itu banyak yang nggak suka lah ya. Ayah saya kan laki-laki sendiri, dari 3 saudaranya itu perempuan, pernah disantet sama orang. Nah suatu ketika disantet sama orang, ibu saya itu kena lumpuh, nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus sama ayah saya diobatin. Selang beberapa hari kok ada orang yang nyantet itu datang ke rumah sambil bertanya, nuwun nggih, apa niki dalamnya paket ro nggih. Nah mertamu secara biasa, kirain bapak saya itu cuman tanya alamat atau minta sumbangan gitu lah ya. Nah tahu-tahu dia minta maaf kayak gini, maaf pak, jujur saya kesini mau tanya apa, baru sekali ini saya nyantet orang itu gagal. Loh nyantet siapa? Saya disuruh nyantet jenengan, tapi kok nggak kena gitu, sampean nggak apa-apa. Itu sampean itu punya apa? Nah sampai dukun santet itu bilang aja gitu, dia katanya nyantet itu belum pernah gagal, baru sekali ini gagal. Walah yang perintah itu siapa? Yang perintah jenengan. Yang perintah adalah saudara jenengan gini. Oh astagfirullahaladzim, ayah saya itu ngelus dada. Walah, saya nggak punya apa-apa, saya juga nggak belajar apa-apa. Enggak, saya dukun santet itu terkokoh mau tanya, karena baru sekali itu dia nyantet tuh gagal. Akhirnya ayah saya tuh pergi ke belakang, cuma ngasih bilang, saya cuma dikasih sama ayah saya cuma kayak gini. Nah lihat pusaka keris itu, dukun itu langsung minta ampun, bilang, oh maaf saya nggak tahu sampai itu bukan orang sembarangan gitu. Oh jangan begitu pak, saya orang biasa gitu. Ya udah nggak apa-apa namanya orang. Nah orang itu pun minta maaf, bapak saya pun memaafkan lah ya. Bapak saya juga bukan orang Belanda. Akhirnya nah dukun santet itu sempat sakit itu, kena dadanya, karena balik mungkin ya, diobati namanya saya, akhirnya sembuh. Dia berterima kasih karena udah memaafkan gitu. Akhirnya pun dia pulang. Suatu ketika itu di desa di Cilacap itu ada mungkin perangkat desa lah ya, curhat, pak saya itu kok menjabat dari perangkat desa kok nggak ada wibawa-wibawanya ya, kenapa ya? Ya mungkin sampean itu kurang tegas gitu. Enggak, saya udah gini-gini gitu. Terus ayah saya cuma bilang gini, kamu mau pengen pegangan sampean? Iya lu, emang ada ya? Oh ya. Terus ayah saya itu ke belakang ambil keris sabuk kinten itu, dikasih ke Pak Bau namanya.
Ini Pak Bayu tak pinjemin aja, kalau tak kasih mbok sampean nggak kuat ya. Cuman syaratnya satu, jangan buat aneh-aneh, jangan buat nyantet orang, buat nyari togel dan lain-lain. Walahu alam, selang beberapa hari Pak Bayu itu dibawa pulang ke rumah. Sama Pak Bayu itu buat minta aneh-aneh mungkin ya, kerisnya itu hilang. Katanya di rumahnya itu melesat, terbang kemana tahu. Nah, Pak Boy itu pulang ke rumah dalam keadaan bisu, tidak bisa bicara. Akhirnya dia cerita, ceritanya cuma nulis doang. Pak Boy nulis tulisannya gitu, maaf Pak, saya nggak bisa bicara. Papa saya baca, duh, kenapa nggak bisa bicara? Terus nulis lagi Pak Boy, saya nyari nomor dan keris begini itu buat nyari nomor sama saya. Oh, bapak saya, wala, kan saya udah bilang keris itu jangan buat aneh-aneh, buat kejahatan, jangan buat nyari nomor togel. Kenapa nyari togel? Iya Pak, saya ngaku salah, sambil nulis gitu di kertas. Terus dikasih ke bapak saya karena dia nggak bisa bicara kan. Oh ya udah, terus keris-kerisnya mana sekarang? Kerisnya hilang Pak. Pas waktu saya buat ritual nyari nomor itu melesat terbang tahu kemana. Walah, ya udah nggak apa-apa lah. Akhirnya pun Pak Bau minta maaf. Bapak saya pun memaafkan Pak Bau. Nah, waktu saya kecil kelas SD lah, mungkin kelas 3 atau kelas 4 lah ya. Saya kira ini keris Sabugetin kan udah hilang. Saya kira di persoalan udah selesai. Taunya masih ada lagi kejadian aneh lagi. Tahu-tahu datang musafir dari Jogja. Mungkin dari keraton atau kemana lah. Saya ingat waktu itu waktu SD saya di Cilacap itu, Gandrung tepatnya. Dia bilang gini, Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Nyari sinten Mas gitu. Apa ini rumahnya Pak Ketro, Pak Wiryo Sastro? Nggih leres. Sampean aslinya Kebumen? Nggih leres. Sampean agemane keris sabuk pinten, luk 11, gagangnya ini sabuknya kayak gini. Dengan terperinci tuh the point itu musafir itu. Iya aku sampean tahu dari mana gitu. Bapak itu sempat nggak percaya tuh, sempat heran. Orang baru ketemu kok langsung tahu dia nyari barang itu, tahu dari mana gitu. Nah musafir itu pernah bilang gini, saya Pak jujur aja dari Jogja, saya bertapa di tengah hutan. Saya bertapa di tengah hutan. Nah saya dapat petunjuk katanya Bapak punya keris ini. Oh iya emang benar. Tapi keris itu saya udah nggak megang Pak. Katanya buat nyari nomor togel terus hilang kemana? Enggak Pak. Kata saya yang saya dapatkan bisikan dari saya bertapa atau nepi di hutan, kerisnya masih di sini, sampai yang megang. Makanya saya dikasih alamat jelas banget ini dari ilham itu Pak. Oh sampean ya ada benarnya. Dulu almarhum bapak saya pernah bilang, Pak Mangun dari Kebumen, saya bisa pakai tapi nggak bisa ngelepas. Ya mungkin itu walau alam lah ya, mungkin itu masih ikut saya, cuman mau kesana saya nggak tahu, orang kerisnya hilang katanya. Bener Pak, kalau ada kerisnya saya pokoknya keris diriin, Bapak minta uang seberapa saja saya kasih Pak. Waktu itu tahun 94 ya, keris didiriin mungkin ya sekitar 50 cm lah ya,
uang ditumpuk itu kalau masih kurang itu dikasih aja uangnya. Nah, 1 M 2 M itu dikasih itu zaman itu loh ya. Tapi bapak saya cuma bilang kayak gini, kalau kris itu ada ya silakan saja pak, ambil aja. Saya enggak fanatik sama pusaka orang, tapi orang kerisnya nggak ada, mau dipinjam mau dikasih ya gimana, orang nggak ada barangnya. Oh gitu ya pak, iya. Saya juga nggak mau bohong, apa udah jauh-jauh dari Jogja sana gitu. Oh iya 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 pak. Wah, saya padahal udah setahun pak ngangkor di Jogja gini-gini gitu. Gitu. Ya akhirnya keris itu entah kemana lah, moksa bersama almarhum bapak saya. Ini versi cerita keris Sabukinten versi keluarga saya ya, keluarga Mbah Mangun Sumitro dari Kebumen. Jadi kerisnya itu sabuknya ada, rangkanya ada, kerisnya juga ada. Itu semua terbuat dari berlian sama emas. Walaupun saya nggak megang, tapi dulu saya menyaksikan sendiri orang Jogja itu nyari ke rumah, nyari keris itu, nyariin bapak saya. Tapi ya walau alam lah, namanya juga barang pusaka. Ya seandainya di luar sana ada cerita keris Sabukinten versi lain ya nggak apa-apa, namanya juga cerita. Semakin banyak versi ya mungkin ya semakin penasaran orang gitu lah ya. Ya begitu aja ya, cerita dari sedikit almarhum ayah saya dan mbah saya buat kenang-kenangan di keluarga saya itu ya. Ya kalau suka di like, subscribe, share, komen nggak apa-apa. Ntar kalau ada cerita-cerita mistis lagi saya akan bagikan kisah tentang ya banyak lah pokoknya. Gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.